awal kita kenalan sampai nikah. Nah, itu suara Zara sampai punya anak. Cari barang hantaran versi kita seperti apa? Ini dia. Hai, apa kabar semuanya? Teman-teman, abang, kakak, sanak saudara di rumah pasti sudah lihat channel YouTube kita sebelumnya. Tapi sebelum kita berlarut-larut ke episode atau tayangan kita selanjutnya, ada baiknya sebenarnya kita pengen flashback dulu nih. Sebenarnya siapa sih Nadia Sarosa dan siapa sih Prima Emon, betul kan? Jangan kita buat konten tapi orang nggak tahu kita tuh sebenarnya siapa. Ada baiknya nih, Nat. Betul kan? Kita kenalkan diri dulu. Nih, dari siapa dulu nih mau kenalkan diri? Oh, kenalkan diri apa nih? lebih ke background ya, background kita, mungkin pendidikan, latar belakang keluarga dan lain-lain. Dan YouTube kita tuh kedepannya pengen seperti apa sih? Channel-channel apa yang kita tayangkan berfaedah apa enggak gitu, Pak? Jangan kalau orang nonton ternyata tidak ada manfaatnya, percuma gak, betul kan? Jadi kita mulai dari mana nih? Dari mana? Dari mana? Kita mulai dari kamu dulu, saya, atau kita split dulu? Kamu ya. Biar aku jelasin itu dari mana. Kita split dulu ya, Adel. Jadi abang kakak semuanya perkenalkan nama saya, nama lengkap nih sebenarnya. Orang tau kan Prima Emon nih. Nama lengkap saya itu sebenarnya Primansyah. Nama panggilan saya Prima atau Emon. Jadi di akun Instagram atau akun saya itu makanya dibilang Prima Emon. Karena waktu kecil itu biasa dipanggil, sebenarnya lebih kayak waktu kecil itu suka nonton Doraemon. Emon. Jadi melekat nama itu Prima atau Emon. Jadi kita satuin Prima Emon. Saya itu lahir berapa tahun silam ya? Saya lahir itu 87, berarti 33 tahun atau 34 tahun silam. Masih muda ya. Di Pontianak. Nah, latar belakang keluarga saya anak keempat dari 4 bersaudara. Yang dapat dikatakan sebenarnya keluarga kita sih biasa-biasa saja sih. Saking biasanya itu ya kita berpenampilan apa adanya. Kemudian untuk mencari rezeki atau mencari uang juga kita harus ekstra kerja keras agar apa yang saya dapatkan atau apa yang saya impikan bisa saya dapat realisasikan. Saya tumbuh menjadi anak pada umumnya lah, tapi dari SD saya udah terbiasa untuk berwirausaha. Saya mulai jualan kue keliling dari SD, SMP, SMA itu saya udah mulai berlatih berwirausaha. Untuk kehidupan saya pribadi atau keluarga, kita harus berjualan terlebih dahulu, tepatnya berjualan kue. Berlanjutlah sampai SMP. Kemudian ternyata tidak sampai di situ saja, sampai SMA juga kita kayak gitu. Jadi untuk membiayai pendidikan itu memang harus kerja keras. Kemudian prosesnya panjang. Setelah tamat SMA, saya tidak langsung kuliah kayak teman-teman saya yang lain, karena saya harus bekerja terlebih dahulu untuk menabung biaya kuliah saya sendiri. Setelah terkumpullah selama bekerja 3 tahun, akhirnya cukup untuk biaya kuliah. Kebetulan saya kuliah di Jakarta, ambil refraksionis, optician atau kesehatan mata. Dari situlah saya tahu pekerjaan saya sekarang. Dari situ saya membuka mata bahwa oh ternyata ke depan saya pengennya punya usaha ini nih. Nah, sekitar 11-12 tahun silam saya memberanikan diri untuk memulai bisnis, tepatnya di bisnis kacamata atau optikal, dengan modal yang menurut saya niatnya aja yang besar, uangnya bisa saya cari, dan alhamdulillah berkembang, tumbuh seperti sekarang, sehingga saya dapat membahagiakan keluarga saya, orang-orang terdekat saya, dan alhamdulillah dapat membahagiakan karyawan-karyawan saya. Oke, prestasi yang pernah diraih waktu muda, walaupun sekarang masih muda ya, saya pernah sebagai duta lingkungan hidup juga, kemudian bujang dari Pontianak juga. Tahun saya juga sudah lupa tahun berapa. Kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya impactnya positif buat saya sekarang. Saya banyak relasi, saya menambah banyak pengetahuan,
saya menambah kepercayaan diri untuk bertemu banyak orang. Sebelum jauh lebar, betul kan? Sebelum langkah hubungan asmara dan ketemu sama Bunda Zahra, ada baiknya Bunda Zahra nih kenalin diri. Mungkin teman-teman atau yang sudah nonton 2 channel YouTube kita sebelumnya pasti lihat Mas Emon atau Mas Prima komunikatif, sedangkan Mbak Nadia itu memang orangnya agak pendiam dan mau dipancing-pancing dulu ngomongnya. Dia lebih kalem dan saya bukan lebih agresif, ya lebih komunikatif. Jadi kalau mau nanya dia, kita harus pancing dulu. Hai Kak Nadia. Kok jadi kayak Kita kayak aku presenternya, aku nanya gitu kan. Hai, nah lanjut. Jadi tadi udah suami aku yang memperkenalkan diri. Nah lanjut, ini gantian aku. Jadi mungkin buat yang belum tahu, buat yang belum kenal juga, buat background atau latar belakang aku seperti apa. Jadi kalau untuk lahir, aku lahirnya di Palembang, jauh sebenarnya dari Pontianak. Dan kalau hidupnya itu sebenarnya nomaden, jadi tuh pindah-pindah. Sempat di Palembang, sempat sampai sekolah tuh sampai TK aku di Palembang, habis itu pindah lagi ke Jakarta. Pindah ke Jakarta karena ikut orang tua, karena orang tua kerjanya pindah-pindah. Jadi dan juga aku anak yang terakhir, jadi bungsu dari 3 bersaudara. Jadi yang ikut kemana-mana itu yang paling kecil. Kok kakak-kakakku karena waktu pada saat itu mereka udah pada sekolah, jadi mereka pada netap kayak kakak tuh udah netap di Jakarta sama tante gitu. Jadi aku ikut kemana-mana. Nah, sempat di Jakarta sampai SD, abis itu barulah pindah ke Kalimantan, itu SD kelas 4. Dan itu pun dulu pernah sempat tinggal di Mempawah dulu. Pernah sempat tinggal di Mempawah, abis itu sampai SMP. Jadi sekolahnya pindah-pindah dari TK, SD, SMP, SMA tuh selalu beda tempat. Nari dulu pernah ikut sanggar tari lama dari kecil sampai kuliah masih juga sempat ikut nari, dan juga sempat ikut-ikutan model juga. Terus kalau untuk apalagi ya, prestasi kali ya, kalau prestasi sih pernah ikut Gadis Sampul waktu tahun 2012. Terus juga pernah apa ya, sampai lupa jadi. Pernah pernah menang LBC juga. LBC itu kayak pemilihan putri kecantikan. LBC itu skincare, jadi skincare kebetulan di Pontianak nggak ada, tapi di luar tuh ada banyak cabangnya itu LBC. Terus juga banyak sih ikut lomba-lomba model sampai kuliah, dan akhirnya ketemu jodoh di usia 19 tahun. Awal kita kenalan sampai nikah, nah itu suara Zahra sampai punya anak. Awalnya itu kebetulan aku punya rumah yang dulu sering dipakai sama teman-teman media, atau itu suara Zahra lagi tuh, teman-teman media untuk syuting, atau teman produser atau sutradara untuk syuting atau photoshoot dan lain-lain. Nah kebetulan rumahku itu dipinjam buat salah satu rumah produksi yang memproduksi sitkom pada saat itu. Nah pemainnya itu masih pada saat itu aku belum kenal. Pemainnya itu Mbak Nadia, dan itu juga ketemunya cuman papasan, sekilas lah. Itu sekitar mungkin umurnya masih 16 sampai 16 tahunan. Jadi itu cuman papasan yang menurutku pada saat itu aku udah 26 kali ya, dia 16 tahun, aku 26, dan aku lihat ini anak kecil nih lagi ngumpul-ngumpul di rumah. Ya udah aku pulang aja. Aku kemarin tinggalnya kebetulan di tempat lain, jadi rumah itu memang buat anak-anak atau teman-teman lain aja ngumpul di situ kalau ada syuting atau photoshoot dan lain-lain di situ. Ketemu lagi kedua kali berarti. Itu ketemu yang pertama kali. Ketemu kedua itu pada saat ada acara, kalau di Pontianak itu namanya kosong-kosong ya. Halal bihalal anak-anak Pontianak itu di salah satu tempat pada saat itu, kalau nggak salah di
Kanopi ya. Kanopi Kanopi Center di Purnama di ya. Purnama Di ya. Purnama. Ketemu lah kita say hi, bla bla bla. Itu pun kedua. 2 tahun setelah kayaknya. Nah, itu 2 2 tahun tahun setelah setelahnya. ketemu pertama. Nah, ketemu pertama itu umur 16 tahun, yang kedua berarti umur sekitar 18 tahun. tahunan. 17 mau 18 tahun ketemunya. Itu juga ketemunya say hi, foto-foto dan lain-lain. Tapi di saat itu kita ketemu, kita tukeran nomor handphone, kemudian kebetulan usahaku di Optik Pontianak itu setiap tahun kan memang ada brand ambasadornya. Nah, niatnya itu pengen jadiin beliau Bunda Zara atau Nadia Sarosa itu brand ambasador pada saat itu. Kemudian mengalir. Pertemuan ketiga ya kita memang prepare buat photoshoot. photoshoot ya. Nah, photoshoot itu ketemunya juga ada mama belia, mama bertiga. Nah, ketemu keempat itu bercandaan aja sih. Jadi kebetulan entah dia jomblo atau punya pacar, aku nggak tahu juga kan. Aku iseng-iseng nih tanya umurnya berapa. Umurnya 17 tahun. Kebetulan aku 18 tahun ya. Kebetulan aku 28, mau 29 aja, mau 19 tahun. Aku nggak peduli juga punya pacar atau enggak. Itu aku nggak nanyain udah siap nikah belum, aku bilang dengan gaya-gaya bercanda. Boleh ngelamar, dia bilang. Oh iya, boleh, kalau mau ketemu aja sama orang tuanya beliau. Nah, itu hasilnya udah ada tuh, suara Zara kan. Jadi refleks aja, oke. Jadi aku kan suka aja kalau orang nantangin, ya udah kita kata orang lain itu kita lajak kan ya. Jadi tanpa pengetahuan dia, aku samperin aja orang tuanya. Jadi orang tuanya juga kaget sih, mamanya kaget kenapa tiba-tiba nih orang baru ketemu sekali 2 kali udah mau ngelamar anaknya, padahal tidak tahu latar belakang keluarganya seperti apa. Kerja sih mungkin tidak tahu latar belakangnya seperti apa, tidak kenal lebih dekat, tiba-tiba ngelamar. Tapi apalagi itu berjalan cepat sih. Ketemulah sama beliau. Tadi aku kasih tahu, aku ketemu sama kamu mau ngelamar kan? Ngelamar. Padahal dia juga nggak tahu kalau aku itu ketemu sama orang tuanya. Perkenalan itu sebenarnya itu kayak cepat ngalir gitu aja sih ya. Walaupun sebenarnya kedua orang tua kayak masih nggak percaya sih. Ini beneran nih ngelamar betulan nih, beneran nih mau nikah nih, ini main-main apa enggak? Karena memang prosesnya itu ketemu 4 kali 5 kali udah prepare buat nikah. Nah, cuman kan batas waktu buat persiapan pernikahan dari awal kita kenal kan memang agak sedikit lama, sekitar 3 bulan sampai 6 bulan ya. Kan nah dari situ kita lebih mengenal lebih lama lagi ya. Salah satu keseruan kita tadi ini, kita cari barang hantaran. Penasaran? Cari barang hantaran versi kita seperti apa? Ini dia. Ini pink. Bolak-balik ada dia? Itu matras. Ada yang kayaknya enggak? Sama bed cover. Spray sama bed cover ada. Warna pink biru gitu. Biasanya ada bolak-balik tuh. Oh, bolak-balik. Enggak, itu birunya dalamnya apa? Itu birunya Biru ini. Nah, Ini dua-duanya. satu warna aja dia. Yang sebelahnya? Ini sama satu warna. Yang bolak-balik cuma itu ya? Nah, yang bolak-balik cuma ini sama ini. Mbak, ada ininya biru. Kan bisa ditutup. Ini diskon. Ini apa sih, body mist ya? Berapa? Ini hitam mana? Hai, cobain apa? Berapa ini Pak? Aku follow apa namanya? Toko Mas Permata. Lamington. Lamington. Oh. Bagus yang mana? Bisa bentar ya. Ini enggak kalau Ini berapa gram?
totalin ya. Bahasa ibu ya? Iya. Ini real. Tuh. Pas ya bang, dua. Abang kakak semua udah lihat kan bagaimana keseruan, kemudian keribetan kita Keribetan berdua. kita cari hantaran. Nah, kita kan pengen vlog kita ini sebenarnya bermanfaat buat yang lihat, betul kan, Bu? Yang terpenting untuk memulai atau menuju suatu pernikahan, kita sama dulu nih visi misinya apa ke depannya. Kemudian yang kita pengen lakukan atau udah kita lakukan tadi kan kita cari barang antaran nih. Sebenarnya nggak usah cari yang ribet-ribet sih. Dengan banyaknya keruwetan atau keribetan itu makin nanti menimbulkan masalah-masalah yang lain. Jadi cari hal-hal yang sederhana aja, samakan visi. Saya pengen bed cover ini, ya udah itu aja gitu. Nah, salah satu pihak tuh harus bisa ngalah. Kemudian saya pengen ini, ya udah itu aja. Tapi dengan catatan harus ada duit, betul kan? Kalau tak ada duit, nggak kita bisa beli itu ini, betul? Nah, episode selanjutnya atau kita ngapa ya nih? Kisah kita selanjutnya itu kita prewedding. Jadi kita semuanya sebenarnya ngurus sendiri, hantaran kita juga ngurus sendiri, terus prewedding juga kita Prewed kita urus sendiri, beli barang hantaran kita sendiri, sampai nanti momen menikah itu kita siapkan semuanya. Sampai ke pelaminan dan cari-cari vendor itu kita semua sendiri. Penasaran? Jadi tetap like, komen dan subscribe. Nantikan video kita selanjutnya, pasti lebih seru buat kalian benar-benar tahu perjalanan kita dari awal. Dan semua orang nggak tahu karena kita nggak pernah posting hal seperti ini, betul kan? Nah, yang menarik di channel YouTube kita, kita akan selalu kasih gift atau hadiah bagi teman yang komennya menarik buat kita. Nah, pemenangnya akan kita posting di channel YouTube kita atau di Instagramnya kita berdua. Jadi pantengin terus channel YouTube kita berdua dan Instagram kita berdua. Nadia Sorosa dan Prima Emon, sekeluarga.